Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Di situ dibersihkan menjadi pemasukan bagi desa ini. Nah, pada kesempatan ini saya bersama Bu Eva, nanti Bu Eva yang akan menyampaikan tentang pelatihan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu apa, nanti Bu Eva yang akan menjelaskan. Tapi kemarin mungkin juga dari mahasiswa sudah menyampaikan berkaitan dengan SPAL, ya Pak ya. Maaf Bapak, saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya Pak, karena kebetulan mungkin saya dapat infonya dulu, gitu ya, atau mungkin kalau Bapak sudah kita diskusi saja. Yakin kayaknya udah ada yang jawab gitu. Jadi SPAL yang mungkin Bapak pahami itu saluran pembuangan air limbah yang ada di gorong-gorong depan. Tapi sebenarnya SPAL itu bukan hanya sekedar saluran air yang ada di depan rumah kita itu gitu, yang bisa menampung air supaya ngalir terus nggak banjir. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah saluran yang ada di rumah kita yang dihubungkan ke suatu tempat, yang tempat itu nantinya harapannya tidak menjadi genangan gitu Pak, sehingga kalau ada genangan kan becek itu ternyata nggak enak ya Pak, lalat banyak gitu. Kemudian air buangan dari kamar mandi, air buangan dari cuci piring, air buangan dari dalam rumah, kalau kita buang begitu saja ke lingkungan, terus dia merembes ke tanah, itu bisa mencemari musim itu air sumur. Sehingga itulah kenapa di suatu wilayah seringkali kasus diarenya tinggi gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin ngajak Bapak-bapak, mungkin kemarin ada yang sudah terpilih di lokasi rumahnya untuk dibuat percontohan. Jadi kalau secara metode kita punya 3 metode. Metode yang pertama yang paling gampang itu kita cuma buat lubang 1 kali 1 meter, dalamnya 1 meter, di tengahnya kita pasang drum yang sudah dilubangi. Nanti bapak-bapak bisa baca di sini. Ini saya kasih gitu ya, belum dibantu bacakan namanya. Mohon maaf ya. Maaf Ibu, Ya, puasa ya. Jadi di dalam buku itu saya sudah siapkan 3 metode. Metode yang paling mudah, mungkin bapak-bapak bisa lihat di situ, metode kedua kalau di situ. Hanya membuat lubang ukurannya 1 kali 1, kemudian dalamnya 1 meter. Nanti di sisi kanan kirinya kita beri pasangan batu bata. Jadi kita kayak kita bikin rumah gitu, kita buat pasangan batu bata. Kemudian di tengahnya itu kita kasih drum yang sudah dilubangi. Nah, di sela-sela antara lubang dengan barang yang kita perlukan, ada drum yang sudah kita lubangi. Kemudian kita buat lubang yang ukuran 1 kali 1. Nanti modelnya seperti ini. Nah, ini lubang yang tadi kita sudah buat. Drumnya kita taruh di tengah. Di sisi kanan kirinya sama bagian bawah nanti kita kasih koral, hijau dan pasir. Nah, nanti gimana cara kerja dia? Cara kerja dia, air yang dari kamar mandi itu kita pasang paralon, kemudian kita salurkan ke sini. Kita salurkan ke sini, nanti airnya masuk ke dalam drum. Setelah masuk ke dalam drum, dia akan keluar kan ya Pak ya, ke bagian area yang ada pasirnya, yang ada koralnya tadi, dia akan tersaring. Nah, setelah tersaring, ini sudah melalui berbagai penelitian, dia sudah aman kalau airnya dibuang ke lingkungan. Artinya kalau air yang dari sini mau dibuang ke sungai, tidak akan menimbulkan ikan mati gitu. Kalau misalnya ini ternyata nanti ngembusnya ke sumur, dia sudah tidak mencemari air sumur. Seperti itu Pak. Ini bisa kita membuat 3 bak. Jadi dari kamar mandi kita buat dulu bak pengontrol. Setelah itu kita buang ke seperti pembuat saluran septic tank. Kemudian nanti diendapkan air dari paling belakang itu nanti akan mengalir ke badan air atau ke lingkungan. Itu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau dengan model yang seperti itu
memerlukan biaya yang agak lebih banyak karena kan kita harus beli semen, harus pasir, lubangnya juga harus lebih besar ya Pak. Kalau lubang lebih besar tentu kan kita tenaganya juga harus lebih banyak seperti itu. Kemudian ada lagi metode yang mana dia? Metode pertama kita memerlukan bak bis. Yang di depan itu tentang jamban Pak, tentang jamban. Nanti di bagian kedua ada di halaman mulai halaman 6. Nah bapak-bapak lihat gambar yang saya tunjukkan itu ada di gambar halaman 11. Ini sengaja saya buat supaya nanti kalau ternyata bapak-bapak sudah siap untuk membuat di rumahnya masing-masing, dan mudah-mudahan nanti kalau kemarin cerita Pak Nadesnya kan tahun depan pinginnya nanti ada support dari pemerintah pusat gitu ya Pak ya. Ini bisa jadi contoh. Jadi sengaja memang saya buatkan seperti ini. Bapak-bapak, apa sih sebenarnya prinsip dari spal yang sehat? Prinsipnya sebenarnya adalah yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dia tidak mencemari air sumur yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian tidak mengotori permukaan tanah. Contohnya apa? Kalau misalnya aman ya Pak, ada laut di mana-mana, terus lingkungan sekitar kita kelihatannya yang di area tempat membuang itu menjadi lebih hitam gitu ya Pak. Kena hujan, airnya akhirnya bercampur dengan air hujan. Kadang-kadang anak kita main di lingkungan sekitar kita, ambil air hujan itu kan seneng ya Pak, anak kecil jadi gatal-gatal. Nah, menghindari yang seperti itu makanya kita perlu membuat spal. Bapak-bapak dari yang saya sampaikan barusan mungkin ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan, kira-kira yang saya jelaskan bisa dipahami apa? Bisa. Kemudian yang kemarin sudah bersiap menyiapkan diri untuk dibuat personal di tempat itu. Sini deh. Ane, sing ada percontohan. Pas sini aku percontohan. Man, gong. Sini kan. Moyo, nawang nih. Jadi, nawang. kemarin memang saya menyampaikan ke Sakti, kira-kira siapa yang mau dibuat contohannya. Jadi nanti di situ dibuat lubang, kita coba siapkan bahan yang hijau, pasir, batu bara. Kita bawa ke sana, nanti kita praktek sama-sama. Jadi kalau memang sudah positif tempatnya di rumah siapa, lubangnya sudah ada, maksud saya hari ini kan kita bisa langsung ya Pak ya, bisa langsung pasang batanya. Itu sebenarnya 2-3 hari selesai. Artinya kalau memang lubangnya sudah ada, pasang semen, batu kerikil dan sebagainya kan cukup 1 hari. Nanti berapa waktu kita bikin slab untuk penutupnya. Slab itu kan nggak bisa langsung kita pindah tuh Pak, nggak bisa langsung kita pasang di atas. Jadi kita buat di tempat lain dulu, sudah kering baru kita tutupkan gitu. Artinya membuat slab ini tidak memakan waktu yang lama, bahan-bahannya pun tidak sampai berjuta-juta. Kita membuat yang sederhana sehat, yang penting di rumah kita ada genangan air yang berasal dari buangan dari rumah tangga kita juga bisa dikondisikan supaya kalau tadi saya bilang nggak meresap ke sumur ya, mikrobanya, bakterinya. Kemudian anak-anak kita kalau mandi hujan aman karena nggak ada genangan air yang bercampur dengan air kotor sehingga menimbulkan dampak juga pada anak-anak. Seperti itu. Nggak apa-apa kalau memang bapak-bapak belum siap, mungkin udah siap. Dusun 3. Oh di dusun 3. Dusun 3 di tempat siapa nama kepala keluarganya? Banyak angin kok. Belakang danau kemarin. Belakang danau. Oh dekat danau. Coba tak hubungin yang nganter kemarin itu. Iya, yang nganter kemarin. Iya. Nanti kalau udah positif kita di situ aja langsung apa-apa. Hold me close till I get up. Time is barely on our
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Gue sampai cemat anu nih. Ini. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by